kelompok 1 izin memaparkan terkait tugas Pak. Next. Jadi dari kasusnya, BPOM menyurati industri farmasi yang berdomisili di Surabaya bahwa ditemukan obat AAA di apotek X, daerah Aceh. Obat tersebut hasil disolusinya TMS. Maka BPOM meminta industri farmasi tersebut untuk membuat CAPA atau Corrective and Preventive Action. Langkah-langkah apa saja yang diambil oleh industri farmasi tersebut dalam menyikapi kondisi ini dan jelaskan beberapa contoh kasus yang ada di Indonesia. Next. Untuk pengertian CAPA sendiri, CAPA adalah Corrective Action dan Preventive Action, yaitu prosedur yang dilakukan saat pelaksanaan inspeksi diri, ditemukan hal yang menyimpang dari aspek CPO, CDOB. CAPA dilakukan dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan dan digunakan untuk memperbaiki serta mencegah terjadinya penyimpangan serupa. Corrective action berupa remediasi, yaitu tindakan untuk menghapus ketidaksesuaian yang terdeteksi. Kemudian koreksi dapat dikerjakan ulang dan dievaluasi ulang. Tindakan korektif dapat dihasilkan dari penyimpangan produksi, investigasi di luar spesifikasi, keluhan, hasil audit, dan pendidikan kembali. Kemudian untuk preventive action adalah proses untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian potensial agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di waktu selanjutnya. Kemudian untuk CAPA sendiri memiliki 7 fase umum, yaitu identifikasi masalah, diselidiki dulu masalahnya apa, kemudian penilaian, yaitu dievaluasi cakupan dan dampak dari potensial masalah, kemudian investigasi, yaitu ditemukan penyebab utama dari masalah, kemudian analisis penilaian, dilakukan penilaian yang menggunakan dokumen yang relevan, jadi dianalisis dari dokumen-dokumen yang ada. Kemudian ada rencana tindakan untuk perbaikan dan pencegahan agar tidak terulang di waktu selanjutnya, implementasi akhir, dan tindak lanjut. Kemudian untuk industri ini, kami mengambil langkah-langkah dari kimia farma, trading, dan distribution yang kami modifikasi ke kasus kami, Pak. Yang pertama ada identifikasi masalah. Industri farmasi ini perlu melakukan analisis termendalam terhadap seluruh proses operasi kerja, laporan audit, catatan kualitas, layanan, keluhan pelanggan, dan produk yang dikembalikan. Kemudian untuk investigasi masalah, kan tadi masalahnya adalah tidak sesuai tes disolusinya kan Pak. Jadi industri harus mengidentifikasi tindakan corrective action untuk memperbaiki produk. Iya, Pak. Kemudian ditentukan akar penyebab penyimpangan yang berkaitan dengan obat AAA di apotek X daerah Aceh tersebut. Kemudian analisis masalah, di mana analisis ini melibatkan identifikasi secara sistematis faktor-faktor yang mendasari atau kelemahan sistemik yang berkontribusi terhadap masalah kualitas penyimpangan di produk obat AAA di apotek X daerah Aceh. Kemudian tindakan perbaikan, berdasarkan hasil penyelidikan, industri harus mengidentifikasi tindakan corrective action atau perbaikan untuk memperbaiki produk yang telah tidak sesuai. Tindakan korektif berupa penyesuaian proses, perbaikan peralatan, mungkin juga perubahan prosedur atau pelatihan tambahan untuk personel kerja. Kemudian tindakan pencegahan, industri farmasi harus mengimplementasikan perubahan pada metode mungkin atau prosedur operasional sesuai dengan corrective action agar memastikan bahwa penyimpangan serupa tidak terjadi lagi. Ini next slide, Farhan. Halaman ke-7. Oke. Kemudian nomor 6 sebelumnya. Kemudian nomor 6, implementasi rencana. Implementasi rencana berupa menerapkan dan mencatat perubahan metode dan prosedur yang diperlukan agar penyimpangan tidak kembali terulang
terkait masalah kualitas obat AAA yang tidak memenuhi syarat tadi. Kemudian diverifikasi dan dipantau efektivitasnya, di mana informasi terkait masalah kualitas obat harus disampaikan kepada seluruh bagian terkait yang bertanggung jawab langsung dalam kualitas produk seperti dari bagian produksi, QC, dan QA, serta menyerahkan informasi yang relevan mengenai masalah kualitas yang teridentifikasi, juga CAPA untuk tinjauan manajemen terkait. Kemudian dokumentasi dan pelaporan. Terakhir, industri farmasi harus menyusun dokumentasi dan laporan terkait masalah yang diidentifikasi dan langkah-langkah CAPA yang diambil. Laporan diserahkan dan ditinjau oleh manajemen agar dapat mengambil keputusan strategis untuk perbaikan mutu ke depannya. Contoh kasus yang ada di Indonesia dari PT Yarindo Pharma dan PT Universal Pharmaceutical Industry pada tahun 2022, di mana Kepala BPOM mengungkapkan hasil pemeriksaan sarana produksi ditemukan bahwa industri farmasi mengubah pemasok bahan baku obat dan menggunakan BBO yang tidak memenuhi syarat dengan cemaran EG pada bahan baku. Maka kemudian industri farmasi juga tidak melakukan penjaminan mutu BBO propilen glikol, kemudian juga tidak melakukan proses kualifikasi pemasok BBO yang tidak melakukan serta tidak melakukan pengujian BBO. Sehingga BPOM menindaklanjuti hasil pengawasan dengan melakukan operasi gabungan terhadap perusahaan farmasi. Hasil penyidikan menunjukkan bahwa PT Yarindo mendapatkan bahan baku propilen glikol dari CV Budiarta, sementara PT Universal dari PT Logicom. Kedua perusahaan ini sama-sama menggunakan propilen glikol yang diproduksi oleh Dow Chemical Thailand. Next, kemudian next Farhan. Next lagi. Kemudian kasus kedua, temuan obat tradisional dan suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat kesehatan mutu juga telah ditemukan. BPOM mengamankan 8 jenis produk obat tradisional yang tidak memenuhi syarat keamanan di tahun 2024. Berdasarkan laporan dari pengawas obat dan makanan di ASEAN melalui Post Market Alert System. Cuman ada 2 kasus yang kami ambil, Pak. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Jarina Hairunisa, sangat bagus ya tulisan papernya. Saya beri aplaus untuk kelompok 1 ya dari kelas A. Luar biasa, teman-teman yang lain silahkan kasih aplaus ya. Baik, tadi kasusnya adalah ada keluhan pelanggan ya. Ini kasus sederhana yang saya kemukakan. Keluhan pelanggannya apa? Ditemukan obat di apotik, ada di mana? Di daerah Aceh gitu. Pabriknya ada di Surabaya ya. Ditemukan obat, lalu obat itu ternyata oleh Badan POM disolusinya TMS, tidak masuk syarat gitu. Nah, Badan POM menyuratin dong ke industri tadi bahwa ditemukan nih obatnya ini tidak masuk syarat disolusinya. Silahkan sampaikan corrective and preventive action. Saya tidak berharap banyak dari tulisan teman-teman ya. Saya hanya ingin teman-teman mengulik seputar kasus tersebut dan hasilnya sangat bagus menurut saya. Tinggal perlu saya luruskan juga tugas dari tim Jarina tadi. Hal pertama yang dilakukan adalah menghold peredaran obat tersebut. Itu langkah awalnya. Di hold dulu nih, obatnya kan nggak aman ya, nggak aman untuk masyarakat. Disolusinya nggak masuk syarat. Di hold dulu, bukan ditarik ke pabrik, tapi ditahan dulu penyebarannya, distribusinya. Jangan sampai masyarakat mengkonsumsi obat tersebut. Setelah di hold, baru diinvestigasi.
Tadi banyak ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Jarina dan teman-teman di investigasi. Eh, Jika memang ditemukan adanya hasil disolusi yang tidak masuk syarat dari manufaktur, kita cek sendiri, ternyata benar disolusi nggak masuk syarat. Barulah kita lakukan recall. Tarik dulu tuh obatnya, ditarik ke pabrik gitu. Tapi jika hasil disolusi dari pengecekan mandiri pabrik tadi masuk syarat, artinya apa? Ada treatment penyimpanan yang tidak sesuai. Karena apa? Karena obat itu akan bereaksi jika suhu penyimpanan tidak sesuai. Di obat disebutkan ya, untuk obat yang umum suhu menyimpan di suhu kamar di bawah 30. Mungkin gudang di Aceh itu panas, mungkin ya suhunya 34, 35. Jadi terjadilah penurunan kualitas mutu obat. Tapi kan kita nggak tahu. Harus diinvestigasi, dicek lagi suhu penyimpanannya, bagaimana treatmentnya gitu. Dicek lagi selama mengirim dari Surabaya ke Aceh pakai transporter apa, suhunya berapa. Jika itu semua masuk syarat, ada faktor-faktor lain. Apakah itu faktor keseragaman kandungan? Bisa jadi yang diambil oleh Badan POM adalah sampel yang kandungannya rendah gitu. Kalau itu root cause seperti itu, maka wajib ditarik itu semua produknya. Untuk apa? Ditarik untuk dilakukan investigasi lebih jauh. Karena kalau tidak ditarik, maka Badan POM tidak akan segan-segan untuk menutup izin produksi pabrik gitu. Badan POM seperti itu ya. Kalau tindak lanjut CAPA kita itu tidak menarik produk, habis kita. Pasti izin kita dicabut sama dia, CPOB-nya. Kita tidak memproduksi obat sesuai CPOB. Nah, tadi yang langkah awal itu di papernya Jarina nggak muncul ya, penarikan atau di hold dulu, ditahan dulu obatnya gitu. Itu poin penting saja dari saya. Terima kasih ya, Jarina, bagus sekali papernya. Saya lanjut ke kelas B. Tadi sudah kelas A, gantian kelas B untuk kelompok 2 memaparkan tentang EGDEG ya. Nah, ini juga sekedar pengetahuan saja sih untuk teman-teman. Silakan, siapa ini kelompok 2 kelas B? Ganggas, Rojatun, Albert, Nashwa, Amanda, Nurul, Jessica, Debbie, Julni, Michelle, Diva. Silakan, salah satu temannya bisa share screen tentang EG-DEG. Kalau bisa yang pakai laptop yang share screen biar nggak goyang-goyang ya. Silakan, Alek, tolong dibantu Alek. Koordinasinya, Lek. Baik Pak, izin Pak sebentar Pak. Oh ya, Put. Terima kasih, Put. Putri sepertinya sedang di bus ya, Put ya. Lagi mau lagi mau mudik ya, Put. Ini Pak, ada kegiatan Pak. Oh, kegiatan kampus. Bukan. Iya Pak, benar. Oh, kelompok B pada di bus semua ya? Enggak juga Pak, dari organisasi gitu Pak. Jadi kami ada Oh, oke 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 oke. Putri kalau off cam nggak apa-apa karena lagi di jalan ya. Nah, nggak apa-apa kalau kalau ada Pak, ada kesulitan. Ya, terima kasih Putri. Bagi yang available tolong dibantu ya. Yang available kelompok 2 atau mau Farhan lagi yang share screen boleh juga sih. Oh, Nasyiwa. Terima kasih Nasyiwa. Najwa apa Nasyiwa nih namanya? Nashwa, Pak. Naswa. Oke. Silakan Eh, Naswa untuk Selamat disampaikan. pagi. Bu, pagi. Mau Naswa semua boleh, mau ganti-gantian silahkan diatur ya. Oke, baik, Pak.
Di sini kami akan menjelaskan tentang fenomena etilen glikol dan dietilen glikol di dunia farmasi. Ini berikut logbook diskusi kelompok kami. Nah, pertama itu adalah asal EG atau DEG. Etilen glikol dan dietilen glikol merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C2H6O2 dan C4H1O3 yang bersifat asam lemah dan berbentuk cairan bening, praktis tidak berbau, serta memiliki viskositas yang rendah dan cairan bersifat higroskopis dengan rasa manis. Nah, keracunan DEG pertama kali terjadi dan dikenal sebagai bencana sulfanilamid masengil yang terjadi secara massal di Amerika Serikat pada tahun 1937. Hal ini disebabkan karena pengencer yang digunakan dalam eliksir sulfanilamid adalah DEG. Toksisitas etilen glikol dan dietilen glikol dalam sediaan sirup telah menjadi perhatian serius dalam dunia kesehatan dan farmasi karena potensi bahaya yang ditimbulkannya terhadap kesehatan manusia. EG dan DEG adalah alkohol dengan kelarutan yang tinggi dalam air. Sering digunakan dalam industri sebagai antifreeze, pelarut, dan bahan dasar dalam produksi polimer. Meskipun memiliki kegunaan di industri yang luas, kedua senyawa ini berpotensi toksik jika tertelan dan keberadaannya dalam sediaan sirup merupakan hasil dari kontaminasi atau penggunaan yang tidak tepat sebagai bahan tambahan. Nah, melonjaknya kasus gagal ginjal akut yang disebabkan cemaran senyawa kimia pada obat tertentu yang diproduksi oleh beberapa perusahaan farmasi Indonesia membuat BPOM melakukan penyelidikan hingga menemukan beberapa produk obat yang mengandung cemaran EG dan DEG. Sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan yang digunakan, yaitu propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin. Oleh karena itu, BPOM telah menentukan batas aman untuk cemaran tersebut sesuai farmakope dan standar baku nasional yang diakui, di mana ambang batas aman atau tolerable daily intake untuk cemaran EG dan DEG tersebut sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk korbannya sendiri, berdasarkan data dari Kemenkes, ada 208 kasus gagal ginjal akut yang terkonfirmasi sejak Agustus 2022, dan kini tingkat kematian telah mencapai 55%. Kematian akibat gagal ginjal akut ini awalnya terkonfirmasi pada pertengahan tahun 2022 dengan temuan kasus 1-2 per bulan. Namun pada Agustus 2022, kasus ginjal akut meningkat drastis menjadi 36 kasus. Pada pertengahan September 2022, peneliti WHO kemudian menemukan penyebab pasti dari kematian puluhan anak akibat gagal ginjal di Gambia. Ternyata gangguan ginjal akut tersebut disebabkan oleh keracunan zat kimia yang ada dalam obat-obatan. Kemenkes langsung melakukan review kembali dan di bulan Oktober menemukan pasien gagal ginjal akut yang meninggal presentasinya di atas 50% dari yang sakit. Kemudian pada September 2022 juga ditemukan ada 78 anak dinyatakan mengalami gangguan ginjal akut dan lebih dari 50% meninggal dunia. Kementerian Kesehatan melaporkan sampai 5 Desember 2022 terdapat 324 kasus gagal ginjal akut misterius yang belum diketahui penyebabnya terjadi pada anak yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia. Nah, untuk regulasinya itu, bahan tambahan mempunyai porsi yang cukup besar pada sebagian besar produk obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. Bahan tambahan ini harus beresiko rendah terhadap ketidakamanan suatu produk. Namun, mengacu pada beberapa kasus dari bahan tambahan terkontaminasi EG dan DEG hingga terjadi kematian, menunjukkan bahwa bahan tambahan tidak bisa lagi dianggap beresiko rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kualifikasi dan seleksi pemasok, monitoring dan evaluasi kinerja pemasok, melakukan pembelian hanya dari pemasok yang telah disetujui, dan kegiatan distribusi melakukan pengujian terhadap pemenuhan persyaratan yang tercantum dalam kompendial menjadi sangat penting dan efektif untuk mendeteksi adanya pengoplosan atau pemalsuan label EG dan DEG. Berikut adalah regulasi yang mengatur tentang batas kandungan etilen glikol dan dietilen glikol sebagai bahan tambahan. Berdasarkan Farmakope Indonesia ke-6 tahun 2020, USP 4.3 NF38 tahun 2022, dan dalam PEG dapat terkandung cemaran EG dan DEG. PEG masih diperbolehkan digunakan dengan batas cemaran EG dan DEG sebagai berikut.
PEG dengan bobot molekul kurang dari 450, tidak lebih dari 0,25% total EG dan DEG. Lalu ada PEG dengan bobot molekul 450 sampai 1000, tidak lebih dari 0,25% total EG dan DEG. Lalu untuk profilan glikol, gliserin dan gliserol berdasarkan farmakope nomor 6 dapat terkandung cemaran EG dan DEG, PG, gliserin masih diperbolehkan digunakan dengan batas cemaran EG dan DEG masing-masing tidak lebih dari 0,1%. Lalu ada larutan malitol masih diperbolehkan digunakan dalam batas cemaran EG dan DEG masing-masing tidak lebih dari 0,1%. Lalu untuk berdasarkan farmakope 4 suplemen 2 dinyatakan sediaan sirup yang menggunakan pelarut dietilen glikol, monoetil ether dan sebagainya mengikuti ambang batas sebesar 30% TDI tolerable daily intake etilen glikol dan dietilen glikol, yaitu 0,15 mg per kilogram berat badan per hari. Lalu berikut untuk informasi lain mengenai fenomena EG-DEG. Etilen glikol dan dietilen glikol seringkali berasal dari pembuangan limbah industri yang mengandung senyawa ini ke saluran air tanpa perlakuan yang memadai yang dapat mencemari sumber air. Selain itu, kecelakaan seperti kebocoran atau tumpahan dari penyimpanan atau transportasi produk yang mengandung EG dan DEG dapat menyebabkan kontaminasi tanah dan air. Penggunaan EG dalam produk antifreeze yang dibuang sembarangan juga berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan. Kurangnya pengawasan dan regulasi yang ketat terkait penggunaan dan pembuangan EG dan DEG menjadi salah satu faktor yang memicu pencemaran. Penggunaan pupuk atau pestisida yang mengandung EG atau DEG dapat menjadi sumber pencemaran jika tidak diterapkan dengan benar dan berpotensi mencemari tanah dan air. Lalu untuk solusinya, pengelolaan limbah yang efisien diperlukan implementasi sistem pengelolaan limbah yang baik dan pengelolaan limbah yang efektif untuk mencegah pencemaran lebih lanjut, penegakan regulasi yang lebih ketat untuk industri yang menggunakan EG dan DEG, serta peningkatan pengawasan lingkungan sangat penting untuk mengurangi resiko cemaran, meningkatkan kesadaran diri kalangan industri dan masyarakat tentang dampak cemaran, serta cara-cara untuk menghindari adalah langkah pentingnya dalam mencegah lingkungan. Untuk kesimpulannya, EG dan DEG adalah senyawa toksik yang digunakan dalam industri dan kontaminasi dalam sirup obat bisa menyebabkan gagal ginjal akut. BPOM menetapkan ambang batas aman untuk mencegah risiko kesehatan. Sejak Agustus 2022, terdapat 208 kasus gagal ginjal akut dengan kematian 55%, di mana WHO menemukan keracunan zat kimia dalam obat-obatan sebagai penyebabnya. Pada Desember 2022, ada 324 kasus dengan 133 kematian di 27 provinsi. 3 zat berbahaya dalam obat sirup adalah penyebab utamanya. Bahan tambahan dalam obat tradisional harus beresiko rendah, tapi kontaminasi EG dan DEG menunjukkan resiko tetap ada. Kualifikasi, seleksi, monitoring pemasok, dan pengujian ketat penting untuk mencegah kontaminasi. Regulasi menetapkan batas aman cemaran bahan tambahan seperti PEG, PG, gliserin, sorbitol, dan larutan metilol. Kontaminasi EG dan DEG juga menyebabkan keracunan serius seperti tragedi eliksir sulfanilamid 1937 di Amerika Serikat. Pencemaran sering berasal dari limbah industri, kebocoran, dan penggunaan antifreeze. Perlunya regulasi pengawasan ketat sangat penting untuk mencegah kontaminasi. Solusi mencakup sistem pengelolaan limbah yang baik dan penegakan regulasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih Naswa dan teman-teman kelompok 2 dari kelas B ya. Bagus sekali. Bagus sekali tulisannya ya.
Untuk EGD-EG ini hal apa menjadi pukulan ya bagi industri farmasi. Sangat menjadi pukulan karena apa? Karena banyak korban ya, banyak korban yang berjatuhan dengan adanya resiko bahaya orang-orang minum sirup obat sirup ya dan gagal ginjal jadinya dan banyak yang meninggal juga gitu. Ternyata tadi tadi di Naswa sudah memaparkan tahun 90-an pernah terjadi loh ini kasusnya. Tahun 90-an kok bisa terulang lagi sih tahun 2000 sekarang ya, tahun sekarang kok bisa terulang lagi gitu. Itu itu sangat fatal sekali ya, sangat fatal sekali. Nah, jadi teman-teman kelalaian dalam membuat obat yang tanggung jawab adalah pabriknya, pabrik pembuat obat tersebut gitu. Karena apa? Karena kelalaian itu berdampak terhadap jiwa orang, uh, jiwa manusia ya. Nah, jadi sangat kita harus sangat berhati-hati dalam membuat obat. Gitu. Jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan. Baik, tidak banyak yang saya komentari ya. Ini sekedar tambahan pengetahuan saja nih untuk teman-teman. Selanjutnya kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya. Kelompok 3 dari kelas A. Ada nggak dari kelas A? Atau dari kelas B? Terserah mana. Kalau kelompok 3 dari kelas B, berarti kelompok 4 nanti kelas A. Kalau kelompok 3 kelas A, kelompok 4-nya kelas B. Terserah, pilih saja. Silakan. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Kelompok 3, ya, kelompok 3 tentang produk dekat ED ya. Produk sudah dekat ED. Yang kelas B itu ada Eka, Rahmi, Naina, Natasha, Adis, Novriska, Anissa, Jata, Meta, Silviani, Hana, Wafik, Iren. Itu yang kelas B. Boleh kelas B kalau mau memaparkan. Atau yang kelas A juga boleh. Nabila, Sharon, Ataya, Lajuardi, Hasna, Ani, Juan, Mega, Helen. Helen boleh Helen. Ya, Boleh. izin Pak, kan kelompok 3A yang Oh presentasi. oke, silakan kelompok 3A ya. Nanti yang 4B berarti. Yang 4B tolong siap-siap ya. Helen nggak usah lama-lama ya, 5 menit aja lah beres gitu ya. Nah, diringkas-ringkas Oke, saja Pak. bacanya. Terima kasih Helen. Oke. Baik, selamat pagi buat Bapak dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 3A akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, berikut ada anggota kelompok kami. Lalu saya akan membacakan kasusnya terlebih dahulu. Jadi pada suatu kondisi bahan aktif obat sudah mendekati ED expiration date, sekitar 1 bulan lagi akan ED. Jumlah bahan aktif ini masih banyak, sekitar 2 ton, dan nilainya masih besar, 200 juta.
Apa yang Anda lakukan sebagai apoteker penanggung jawab produksi dalam menyikapi kondisi ini dan jelaskan langkah beserta regulasinya. Baik, pada pendahuluan, jadi kita harus mengerti gimana itu pengelolaan obat. Pengelolaan obat merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat yang dikelola secara optimal untuk menjamin tercapaian ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana, dan perangkat lunak dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan di berbagai tingkat unit kerja. Next. Nah, salah satu ruang lingkup pengelolaan obat ini juga ada penyimpanan obat, yang mana menurut regulasi yang diterapkan oleh BPOM dan standar internasional seperti Good Manufacturing Practice, GMP, pengolahan stok bahan aktif harus dilakukan secara tepat untuk memastikan tidak terjadinya pemborosan atau kerugian finansial. Next. Nah, pada kasus ini kita menerapkan prinsip FEVO ya, first expired, first out, di mana menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit, apoteker bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan obat digunakan sebelum masa kadaluarsa dan tidak ada penyalahgunaan stok yang bisa menimbulkan dampak finansial maupun kesehatan. Next, nah, tujuan kami adalah yang pertama, untuk mengetahui strategi. Yang kedua itu dampak regulasi yang berlaku. Ketiga, mengetahui langkah-langkah yang sesuai regulasi. Dan yang keempat, untuk mengetahui peluang penggunaan bahan aktif yang sudah mendekati ED. Next. Nah, di pembahasan, jadi bagaimana sih cara apoteker tersebut menyikapi kondisi ini? Yang pertama itu kami melakukan evaluasi stabilitas bahan aktif terlebih dahulu, yang mana tujuannya untuk memastikan apakah ada kemungkinan memperpanjang umur simpan bahan aktif melalui uji stabilitas tambahan. Next. Lalu yang kedua ada prioritas penggunaan bahan aktif. Nah, di sini kalau evaluasi stabilitasnya menunjukkan bahwa bahan aktif masih aman digunakan hingga mencapai ED, langkah berikutnya adalah memprioritaskan penggunaan bahan tersebut dalam proses produksi. Next. Yang ketiga ada pengendalian penggunaan dan penyimpanan bahan aktif. Nah, di sini di CPOB ini mengatur tentang pengendalian penyimpanan bahan baku obat yang mana harus sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh produsen atau yang tertulis pada sertifikat analisis atau COA. Yang keempat, dilakukan perpanjangan shelf life. Apabila tidak memungkinkan untuk segera menggunakan bahan tersebut, dan hasil pengujian menunjukkan bahwa bahan aktif masih stabil, maka bisa dipertimbangkan untuk perpanjangan shelf life melalui uji stabilitas lanjutan berdasarkan CPOB dan juga Q1A tentang stabilitas obat. Lalu next 5, evaluasi potensi pemanfaatan. Di sini kita dapat mengidentifikasi peluang-peluang baru dalam industri farmasi dan memaksimalkan nilai dari bahan aktif obat tersebut dapat dipakai untuk apa. Next. Yang keenam, berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim lain, mungkin dari sesama rekan maupun multidisiplinari terkait bahan aktif tersebut. Lalu next, ada pengelolaan resiko. Di sini menurut berdasarkan peraturan BPOM nomor 24 tahun 2017 tentang cara pembuatan obat yang baik mengatur gimana prosedur penarikan ataupun pemusnahan bahan yang tidak lagi memenuhi persyaratan mutu yang berkaitan dengan poin selanjutnya, pembuangan limbah farmasi. Yang mana menurut WHO, jika pengelolaan limbah farmasi itu udah berupa obat rusak dan kadaluarsa dapat dilakukan dengan berbagai metode. Pertama, dikembalikan ke produsen. Yang kedua, pembuangan limbah ke TPA sebaiknya dilakukan jika sebelumnya obat sudah dipisahkan dari kapsul dan juga dibakar menggunakan insinerator. Yang ketiga, mobilisasi limbah. Keempat, inertisasi limbah, yaitu obat digerus dan dicampur dengan air. Lalu ada yang kelima, untuk obat yang jenis cair itu dalam jumlah kecil dapat diencerkan dan dibuang ke selokan. Keenam, pembakaran obat. Next. Baik, jadi kesimpulannya untuk kasus ini, bahan aktif yang sudah mendekati masa kadaluarsa
dengan jumlah yang cukup besar dapat ditangani dengan beberapa tindakan yang diantaranya mengevaluasi stabilitas bahan aktif, lalu yang kedua prioritas penggunaan bahan aktif, yang ketiga pengendalian penggunaan dan penyimpanan bahan aktif, yang keempat perpanjangan shelf life, yang kelima pengelolaan resiko, lalu keenam evaluasi potensi pemanfaatan bahan aktif, yang ketujuh ada berkomunikasi dan bekerja sama dengan tim lain, dan yang kedelapan pembuangan limbah farmasi. Sekian dari kelompok 3 terkait kasus ini. Selanjutnya kami membuka saran dan kritik maupun pertanyaan dari teman-teman maupun dari Bapak dosen. Terima kasih. Terima kasih Helen mewakili kelompok 3 ya. Helen namanya Helen aja ya? Iya benar Pak. Helen Oh, aja. oke. Terima kasih Helen. Kirain ada nama panjangnya gitu. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 3. Bagus sekali pemaparan dari Helen dan teman-teman ya. Terima kasih sudah membuat tulisan tersebut. Nah, sedikit saya komentari ya. Helen tadi susunan papernya seperti karya tulis ilmiah ya. Ada tujuan dan lain-lain. Namun kembali eh, tujuan itu terjawab di kesimpulan. Nah, harusnya kesimpulannya runut seperti tujuan. Tujuan satu ini jawabannya di kesimpulan nomor 1 itu gitu. Jadi harus sistematis kalau membuat tulisan. Tapi overall bagus ya, overall bagus. Saya komentari saja, Helen, di CPOB di bab sekarang CPOB yang terbaru ya, kalau nggak salah bab kelima tentang produksi itu disebutkan bahan yang sudah ED tidak dapat diperpanjang masa shelf life-nya. Tapi kalau retest boleh diperpanjang dengan hasil uji sudah stabil, masih stabil gitu ya. Nah, retest. Tapi kalau ED itu expired date itu tidak bisa diperpanjang oleh CPOB. CPOB menyebutkan seperti itu. Namun kalau retest masih boleh, masih dibolehkan. Nah, kemudian eh, saya coba bertanya ini ya ke teman-teman. ED produk itu bukan bahan baku ya. Tadi kan kita cerita bahan baku. Ini saya ngomong produk. ED produk itu ditetapkan sejak kapan? Semisal paracetamol ED-nya 5 tahun. 5 tahun itu sejak kapan dihitungnya? Ada yang bisa jawab nggak? Atau dari teman-teman kelompok 3 nih. Nah, Putri boleh Putri mau jawab. Putri Dava. Setahu saya itu dari awal produksi, Pak. Kalau Ya, ED. di tahapan yang mana, Put? Awal produksi itu tahapan yang mana? Apakah tahapan menimbang? Jadi Gimana, Put? Suaranya putus-putus. setelah selesai produk jadinya di situ ED-nya, Pak. Pas nunggu selesai proses. Gitu ya, Put? Iya, Pak. Tapi sebelum dikemas. Oh, sebelum dikemas. Ya, Putri berpendapat produknya sudah ruahan gitu ya. Sudah ruahan sebelum dikemas itulah start date-nya untuk menghitung ED. Nah, saya saya eh, saya buat satu analogi ya. Paracetamol tadi besok expired. Besok nih expired nih. Terus hari ini bahan bakunya dicetak. ED produk kan 5 tahun ya. Jadi ED produk jadi paracetamol itu besok atau 5 tahun ke depan? Padahal bahan bakunya besok itu sudah expired gitu. Nah, gimana? Atau Helen boleh berpendapat Helen? Helen punya bahan baku nih paracetamol yang tadi mau expired ya. Besok tuh expired Helen. Nah, karena besok expired, hari ini kamu proses, kamu produksi, kamu cetak itu tablet paracetamol. Nah, terus
produk kamu paracetamol tadi itu jadinya expirednya kapan? Besok atau 5 tahun ke depan, Helen? Atau teman-teman kelompok 3 boleh bantu Helennya? Izin Pak, Nah, kalau boleh. menurut saya besoknya Pak. Besok sudah expired. Ngapain diproduksi besok? Mau kapan lagi jualnya? Maksudnya tanggal berlakunya. Iya, gini. Kamu punya bahan baku paracetamol nih. Expirednya 0610. Sekarang kan 0510 ya. Lalu bahan baku paracetamol tadi kamu proses produksi biar jadi obat paracetamol. Kamu cetak tuh, jadilah tablet paracetamol. Nah, paracetamol tablet tadi jadinya expirednya kapan? Apakah 0610 atau 5 tahun ke depan? Karena ED produk jadi kan 5 tahun. Kalau kamu jawab expirednya besok, ya buat apa diproduksi, Helen? Mau kapan lagi kamu nyebarkannya? Kapan lagi kamu jual ke apotik, ke PBF? Bener ya? Ternyata jawaban itu, Helen, ada di CPOB. Bahwa jika bahan bakunya belum ED, kamu produksi, maka berlaku 5 tahun ke depan. Karena apa? Karena stabilitasnya kan sudah berubah. Nggak lagi bahan baku tunggal, tapi sudah jadi tablet kan. Uji stabilitasnya ada itu tablet selama 5 tahun masih stabil. Masih di atas 90% kadarnya. Makanya expired paracetamol yang udah jadi tadi, jadinya 5 tahun gitu. Bukan mengikuti bahan baku, tetapi mengikuti proses produksi. Nah, pertanyaan yang dijawab oleh Putri Dapa tadi, dari mana menghitung start date-nya? Putri Dapa menyampaikan sejak produk ruahannya jadi. Ternyata di CPOB juga disebutkan bahwa start date-nya expired produk adalah sejak pencampuran awal, Putri. Sejak pencampuran awal, sejak mixing di awal, bukan 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 nunggu hasil jadi dulu, enggak. Kamu campur tuh bahannya jadi satu, itulah start date menghitung expire dari produk jadi kita. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terima kasih kelompok 3, the last one, kelompok 4 dari A ya, dari kelas A. Persilahkan 5 menit saja, nggak usah panjang-panjang ya. Silahkan teman-temannya Farhan. Farhan aja yang share screen. Farhan pakai laptop nggak, Farhan? Iya Pak, saya pakai laptop Pak. Nah, kamu share screen aja biar temennya yang nanti menyampaikan ya. Ini kelompok 4. Oh, udah Andre ya. Silakan Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi pada Bapak dan teman-teman semua. Eh, Kami saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi paper kami yang kami buat dalam bentuk makalah, yaitu strategi penurunan HPP produk melalui optimalisasi sumber bahan baku dan bahan kemasan di industri farmasi. Bisa dilihat pada layar ya, teman-teman yang berkontribusi dalam pengerjaan makalah atau paper yang kami buat. Kemudian saya akan membacakan skenario-nya dulu. Untuk menurunkan HPP produk agar dapat bersaing di pasaran, maka Anda sebagai plan head di industri farmasi dituntut untuk mencari alternatif sources bahan baku dan bahan kemas. Lalu Anda menemukan distributor lainnya untuk bahan baku dan bahan kemas tersebut yang lebih murah. Langkah apa saja yang Anda lakukan agar dapat menggunakan bahan baku dan bahan kemas tersebut untuk diproduksi sehingga HPP produk Anda lebih murah? Nah, perlu kita ketahui, strategi penurunan HPP produk ini ada pengertian dan tujuannya sendiri. Harga pokok dan penjualan merupakan biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk produksi dan penyediaan barang atau jasa yang dijual. Nah, itu biasanya mencakup biaya langsung,
dengan produksi produk, lalu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang diatribusikan langsung kepada produksi. Nah, untuk perhitungan bahan pokoknya sendiri itu penting ya dalam aktivitas perusahaan karena dia berhubungan langsung terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Nah, bagian-bagian yang ada dalam suatu perhitungan harga pokok penjualan seperti persediaan awal, pembelian bersih, yang didapatkan persediaan yang siap ataupun yang tersedia yang untuk dijual sehingga transaksi penjualan bisa berjalan secara optimal. Nah, selanjutnya ada peran plat hand ya di industri yang memiliki peran penting mengelola dan mengawasi operasional dari industri farmasi. Mulai dari produksi hingga manufaktur, tugas dari seorang plant manager ini juga memimpin, mengontrol, dan juga mengawasi keseluruhan dari operasi yang berjalan di industri tersebut. Dia juga bertanggung jawab untuk semua kegiatan-kegiatan yang ada di industri. Oke, kita akan membahas selanjutnya tanggung jawab dari plan head ya, yaitu untuk merencanakan implementasi strategi dan juga operasional supaya tepat. Lalu ada memonitor penyusunan rencana kerja harian, baik rencana kerja harian, bulanan, dan juga tahunan. Kemudian ada memonitor dan menganalisa pencapaian produktivitas industri farmasi, serta rencana operasional harian supaya mencapai target yang kita tetapkan oleh pihak perusahaan. Lalu ada mengevaluasi produktivitas serta kapasitas industri untuk penentuan pencapaian target berikutnya. Lalu ada mengatasi dan mengarahkan pemecahan masalah strategis yang ada di industri farmasi untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa kita efisiensi dan kita minimalisir. Lalu ada kita menjalankan tugas-tugas terkait yang lainnya dan upaya pencapaian target penjualan. Nah, kemudian yang ketiga ada langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk mencari distributor atau pemasok yang lebih murah di industri farmasi. Yang pertama ada riset pasar pemasok lokal. Nah, untuk riset tersebut kita dapat ada dua cara, yaitu dengan cara benchmarking harga. Kita bandingkan dulu harga-harga dari pemasok-pemasok global, baik pemasok global dan juga pemasok lokal, untuk bahan baku dan juga kemasan. Nah, kita kumpulkanlah informasi-informasi terkait bahan baku dan juga kemasan tersebut. Kita bisa lihat, kalau tidak secara langsung, kita lihat misal kalau dari kenalan juga bisa, ataupun situs web ya lebih terpercaya, misal dari Medbis ya, B2B, Alibaba, Indiamart, ataupun platform-platform lain yang terkait khusus farmasi. Kemudian ada analisis pemasok. Kita analisis dulu dari segi kualitasnya, ketepatan waktu pengiriman, cepat atau lambatnya pengiriman tersebut, berapa lamanya itu harus kita perhatikan, dan juga layanan purna jual. Apakah ada garansi jika bahan yang kita order itu punya garansi berapa lama gitu, atau yang mereka kirimkan rusak ataupun selama perjalanan. Nah, itu harus ada ininya. Kemudian pemasok yang lebih murah mungkin ada di pasar internasional, tapi kita perlu perhatikan juga untuk biaya impornya dan kebijakan pemerintah. Mungkin aja lebih mahal ya, karena memang harga biaya order perjalanannya lebih mahal daripada harga barangnya. Kemudian ada yang kedua, negosiasi dengan pemasok yang ada. Kita negosiasikan untuk mendapatkan dari pemasok tersebut agar mendapat harga yang lebih rendah ataupun diskon-diskon melalui kontrak pembelian jangka panjang ataupun kita beli dalam jumlah yang besar. Kemudian aliansi dengan pemasok atau grup pembelian. Oh, maaf Pak. Ini sepertinya ada yang kurang. Oke. Aliansi atau dengan pemasok ataupun grup pembelian tersebut dari ini ada dua.
kemitraan strategis, membuat aliansi strategis dengan pemasok untuk mendapatkan harga eksklusif dengan imbalan kontrak jangka panjang, ataupun kita selalu komitmen ya untuk volume pembelian kita tetapkan misal 50 ton. Kita tetap situ aja, tapi jangan berkurang ataupun bertambahlah, lebih bagus. Kemudian ada grup pembelian bergabung dengan kelompok-kelompok pembelian industri farmasi untuk memanfaatkan kekuatan tawar-menawar bersama dalam mendapatkan harga yang lebih baik dari pemasok. Kemudian kita yang keempat ada cari pemasok langsung dari pabrik. Kita jadi langsung dari sumbernya ya, supaya harga yang lebih kita dapatkan lebih murah dan lebih kompetitif karena nggak ada biaya tambahan dari distributor. Kemudian gunakan teknologi digital. Kita menggunakan platform-platform e-commerce ya, dari Medbis biasanya itu banyak platform Medbis dari Bio Farma. Itu aplikasi khusus B2B di bidang farmasi yang dapat menemukan pemasok dengan harga yang lebih kompetitif. Biasanya mereka menawarkan, ada juga platform-platform yang menawarkan fitur-fitur pembandingan harga secara langsung. Kemudian apa saja langkah-langkah yang kita gunakan agar bahan baku dan bahan kemas itu lebih murah pada saat proses produksi. Nah, yang pertama itu memilih bahan baku yang terjangkau. Kita pilihlah bahan baku yang lebih murah, tapi nggak mengurangi kualitasnya, supaya harga yang kita tetapkan juga tidak berkurang dan tidak tinggi. Kemudian ada optimasi jumlah produk, sesuaikan jumlah produk dengan permintaan pasar supaya tidak terjadi pemborosan. Dan strategi ini juga untuk mendapatkan harga margin keuntungan tanpa kehilangan pelanggan-pelanggan yang sudah lama dengan kita. Kemudian yang ketiga ada eliminasi produk yang kurang laku. Eliminasilah produk-produk yang sekiranya dalam setahun terakhir ataupun beberapa bulan terakhir itu mengalami penurunan penjualan. Kemudian optimasi proses produksi. Kita gunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya per unit. Kita optimalkan proses pengadaan bahan baku dan bahan kemas untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Kemudian ada efisiensi operasional, memaksimalkan efisiensi operasional mulai dari produksi hingga ke distribusinya. Kita lakukan ini supaya mengurangi pemborosan dan optimasi proses dan penggunaan teknologi. Kemudian ada manajemen tenaga kerja. Melalui pendekatan komprehensif terhadap manajemen tenaga kerja dimulai dengan program pelatihan yang terstruktur, dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis dan soft skill dari karyawan di industri farmasi. Ini juga memengaruhi terhadap kualitas dari karyawan-karyawan di industri farmasi. Kemudian kurangi overhead. Ini melibatkan evaluasi dan pengurangan biaya tidak langsung seperti utilitas, sewa, dan juga administrasi. Dapat juga dicapai melalui negosiasi kontrak, efisiensi energi, dan juga rasionalisasi proses administrasi. Kemudian ada inovasi desain produk. Nah, desain produk yang kita buat itu hendaknya kita cek berkala dan kita lakukan peningkatan. Misal kita ubah dari segi warnanya ataupun dari segi desain susunannya tuh supaya penjualan yang kita ini pun lebih menarik kepada pelanggan. Penjualan lebih banyak. Biasanya pelanggan-pelanggan suka yang ini ya, melihat produk kemasan-kemasan yang menarik. Dan juga kita rekayasa ulang untuk mengurangi penggunaan bahan baku dan mengganti dengan alternatif yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian ada memanfaatkan teknologi seperti software, manajemen produksi, dan otomatisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan wawasan yang lebih baik untuk pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan perbaikan terus-menerus melalui analisis biaya rutin dan sistem saran karyawan, memastikan bahwa upaya pengurangan HPP tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang. Nah, selain menekan biaya produksi, langkah-langkah yang dapat kita lakukan itu agar lebih murah, itu melakukan
evaluasi terhadap proses produksi dan kualitas produk. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yaitu yang pertama, evaluasi kualitas dan keamanan. Itu dari uji laboratorium, memastikan bahwa bahan baku dan kemasan alternatif memenuhi semua standar-standar yang ditetapkan, serta kualitas dan keamanannya yang terjaga, baik dari perusahaan, BPOM, serta standar internasional. Kemudian ada evaluasi dampak terhadap proses produksi. Kita pastikan juga bahwa bahan baku yang kita gunakan dan kemasan ini kompatibel dengan proses produksi yang ada. Kita coba aja diuji kecil-kecilan, kita lihat apakah ada perubahan yang signifikan terhadap proses-proses produksi yang kita lakukan selama proses produksi, kayak waktu pengeringan, suhu produksi, kemudian berapa banyak yang berhasil atau berapa banyak yang tidak berhasil. Nah, kita lakukan evaluasi. Kemudian analisis risiko. Kita identifikasi risiko yang selama kita proses produksi yang timbul akibat penggunaan bahan baku dan kemasan baru. Risiko kontaminasi, habis itu setelah itu ketidakstabilan dari produk tersebut ataupun banyak penolakan-penolakan dari regulator. Nah, kita lakukan analisis seperti itu. Kemudian mendapatkan persetujuan, kita presentasikanlah hasil evaluasi tersebut yang sudah kita jalankan pada pihak-pihak terkait seperti Departemen Kualitas, Produksi, dan juga Manajemen. Kemudian ada implementasi. Yang terakhir itu lakukan peralihan penggunaan bahan baku dan kemasan secara bertahap untuk meminimalkan risiko gangguan pada proses produksi. Kita lakukan monitoring ketat terhadap kualitas produk yang sudah dihasilkan menggunakan bahan baku dan kemasan baru. Lalu didokumentasikanlah semua program tersebut. Kemudian inilah daftar petaka yang kami gunakan untuk deskripsi tugas, bisa dilihat pada layar saja ya teman-teman, Bapak. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya mewakili kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andre dari kelompok 4, luar biasa sekali ya atas papernya. Kita berikan aplaus ya kelompok 4 atas tulisannya. Terima kasih teman-teman semua. Saya menyadari kalau teman-teman masih semester berapa? Semester 5 nih ya? Semester 7, Pak. Oh, semester 7 ya, semester 7. Tapi ada yang semester 5. Semester 5 ada nggak ini? Ada, Pak. Campur ya, 7 dan 5 ya. Artinya pengetahuan tentang 4 kasus tadi teman-teman sangat bagus ya hasilnya. Saya sedikit komentari untuk kasus yang memperbaiki HPP. Di pabrik HPP itu harga pokok produksi, Andre. Tapi kalau di apotek mungkin harga pokok penjualan karena menjual produk. Kalau di pabrik memproduksi produk. Itu pertama. Yang kedua, di dalam regulasi jika kita mengganti sources itu manufakturer ya, manufakturer baik dari bahan baku maupun bahan kemas, kita harus meregistrasikan kembali ke Badan POM. Karena apa? Karena mengubah sources di NIE, di nomor izin edar gitu. Itu langkah awalnya, Andre, sebelum kita mencari. Boleh sih kita paralel mencari alternatif, menguji dan semacamnya. Jika sudah oke, kita trial, kita validasi, kita daftarkan lagi gitu. Tadi saya belum mendapatkan poin itu ya di papernya. Nah, teman-teman nanti dari saya akan ada ini ya, saat ujian akhir nanti akan ada soal juga dari saya. Tahun-tahun sebelumnya saya ngasih soalnya itu pilihan berganda. Tapi untuk teman-teman nanti pilihan berganda kan ada banyak soal ya. Nanti untuk teman-teman angkatan 2021 benar ya? Sekarang ya? Iya, Pak. 2001 dan 2022, dan Pak. semester Berapa, Pak? 7 ujian kita nanti adalah kasus. Gitu. Jadi
apa yang teman-teman bayangkan, pikirkan, itu yang teman-teman tuangkan nantinya. Saya nggak mau pakai internet, tapi jawabnya pakai tulis tangan. Tujuannya apa? Biar apa yang teman-teman isi di kepala itu yang dituangkan gitu ya. Jadi 4 kasus ini pelajari lagi ya 4 kasus ini. Gampang kok, nanti nggak jauh-jauh lah dari 4 kasus ini ya, cuma 1-2 soal saja. Tapi saya ingin tahu tuh isi kepala kalian itu apa gitu. Nah, walaupun ini sederhana tugasnya, tapi ini sangat bermakna nanti ya di ujian akhir. Baik, kita akan masuk ke materi kuliah kurang lebih 15-20 menit ke depan ya. Materi kuliah ini bisa teman-teman baca saja nanti. Saya akan kirim materinya ke Farhan ya, akan saya kirim. Teman-teman bisa baca lebih ke secara teori saja ya. Secara teori dapat dibaca juga di buku CPOB atau di googling gitu. Karena saya juga browsing juga nih buat materinya. Nggak lepas dari internet ya. Terlebih sekarang dalam dalam apa mencari literasi sekarang paling gampang teman-teman, nggak cuma Google sumbernya. Nah, ada sekarang ChatGPT. Ada yang pakai nggak ChatGPT? Itu ChatGPT luar biasa sekali itu. Kalian mau nanya apa aja pasti dijawab sama dia. Pasti dijawab sama dia gitu. Nah, skripsi itu kan kita susah ya merangkai kata-kata ya. Dengan ChatGPT bisa lebih rapih kata-katanya. Tapi di dalam dunia kampus juga punya satu tools. Ini bahasa kalian atau bahasa komputer. Dia bisa pelajari itu gitu. Waktu saya S2, nah, S2 itu kan kita nggak boleh plagiat ya. Plagiat itu nggak boleh copy paste materi yang ada di internet gitu. Kita harus mengganti dengan kata-kata kita sendiri. Kalau kita copy paste, plagiat itu kalau nggak salah toleransinya 20% gitu ya. Kalau di atas itu, maka akan ditolak karya tulis kita. Nah, kita harus ubah tuh kata-katanya. Jika kita menggunakan ChatGPT, bakalan ketahuan ini bahasa komputer gitu. Tapi ya gunanya ChatGPT itu apa? Menambah literasi kita, menambah pengetahuan kita. Nah, ini sebagai apa wawasan saja nih untuk teman-teman. Kelihatan nggak slide-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Nah, ini sebentar saja lah ini ya, cuma 15 menitan. Kita menyambung dari minggu kemarin, saya kan seputar proses produksi nih yang saya bahas. Kemarin kita berbicara tablet, sekarang kita berbicara liquid, krim, dan salep gitu. Tapi yang non steril ya. Bahwasanya liquid, krim, dan salep ini beda fasilitas dengan tablet. Liquid itu sertifikat CPOB sendiri, tablet sendiri, kapsul sendiri, krim dan salep itu gabung ya. Krim dan salep pada prinsipnya semi solid ya. Itu digabung. Perlu apa? Pencucian alatnya harus clear. Karena liquid ini kan ada air menggunakan purified water. Pipanya juga harus dipasang sedemikian rupa, mudah dibersihkan. Ada tanda panahnya, arah aliran air, air panaskah, air dinginkah, penandaannya harus cukup jelas ya. Serta jika menggunakan bahan-bahan kimia itu harus kita pastikan tidak mengkontaminasi terhadap produk kita gitu. Ya, contoh semisal saat kita mencuci tangki ya, menggunakan apa? Menggunakan deterjen semisal. Deterjen kan bahan kimia. Residu deterjen itu harus diuji pakai alat eh, TOC namanya, Total Organic Carbon. Kita uji, masih ada nggak residu karbonnya? Kalau masih ada itu nggak boleh. Nanti bisa mengkontaminasi terhadap produk liquid atau krim kita. Sangat penting sekali itu. Nah, kemudian setelah diproses, bahan pengemas juga ini menjadi konsen. Bahan kemas itu ada kemas primer, ada kemas sekunder.
Kemas primer adalah yang kontak dengan produk, kemas sekunder adalah yang kontak dengan kemas primer. Nah, kemas primer ini harus inert, tidak boleh bereaksi ya, inert gitu, tidak boleh bereaksi dengan zat aktifnya. Kegiatan pengemasan juga ini akan padat karya ya, akan banyak menggunakan orang. Harus ada kualifikasi personil. Personilnya harus qualified, harus orang yang terampil dalam melakukan pengemasan, punya experience gitu ya. Nah, lalu di kemasan juga ada kodifikasi, penandaan. Harus jelas penandaan kemasannya, nomor batch-nya, kalau pakai lot number-nya harus jelas, identitas, tanggalnya, EDMD, manufacturing date-nya gitu ya, itu harus jelas juga semuanya di prakodifikasi. Nah, dalam proses praktek pengemasan ini, pengemasan itu dimulai dari penandaan dulu. Dikasih penandaan di dusnya, di kartonnya, nomor batch, apakah pakai QR code, apakah pakai barcode, harus jelas semua ya. Nah, sekarang ada aturan dari Badan POM bahwa semua identitas barang harus pakai barcode, harus pakai QR code. Nah, agar mampu telusur. Nah, industri sekarang sedang menggarap itu. Kalau saya nggak salah, undang-undangnya keluar itu tahun 2018 atau 2019 gitu ya. Diimplement paling lambat 2026 harus sudah pakai QR code semuanya. Dikasih waktu industri untuk melakukan persiapan. Dalam praktek pengemasan ini akan ada satu istilah namanya validasi pengemasan. Validasi itu nggak cuma di proses produksi, tapi di pengemasan juga. Saya pernah cerita minggu kemarin, ada kasus kesalahan memberikan label. Label apa? Label ampul injeksi Kalnek ditempel Bupanes. Kalnek itu adalah obat anestesi, Bupanes adalah obat antikoagulan. Sama jenis ampulnya, sama-sama ampul bening, sama-sama ampul 1 mili, tapi salah memberikan label. Di mana salahnya? Di pengemasan sekunder. Salah memberikan label. Akibatnya apa? Fatal sekali. Orang mau operasi malah dikasih obat anti koagulan, anti pembekuan darah, darahnya ngucur terus itu saat dioperasi, malah tambah kesakitan, eh, bukan tambah diberi anestesi, malah tambah kesakitan gitu. Itu sangat fatal sekali dampaknya terhadap pasien ya. Makanya pengawasan dalam pengemasan sekunder itu sangat penting sekali. Simpelnya di industri farmasi itu harus ada CCTV. Tujuannya apa? Untuk kita menelusuri jika terjadi suatu kesalahan. Kemudian kemasan-kemasan obat itu kebanyakan eh, apa ya, mirip-mirip gitu. Kebanyakan mirip-mirip kemasan obat, makanya harus dibuat identitas khusus. Dibuat identitas pembeda gitu ya. Terutama obat generik kan mirip-mirip ya warnanya ya. Harus ada identitas pembeda untuk tampilan kemasannya itu orang gampang. Oh, ini obat ini nih, ini obat ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di pasaran, contoh saja ya. Contoh saja ada obat warna merah, obat generik. Obat generik kan biasanya warnanya warna silver ya. Tapi ini sekarang ada inovasi itu, obat generik tapi warna merah stripnya. Oh, ini obat Dexa. Pasti punya Dexa karena dia punya identitas khusus dibuat warna merah. Contoh ada obat generik warna hijau. Kadang orang bilang beli Ator yang warna hijau ya. Nah, itu identitas khusus. Obat dari mana? Dari Hexpam. Hexpam itu warna hijau gitu. Saya mau beli Kandesartan obat tensi yang bungkusnya warna merah semisal ya. Nah, itu udah jelas tuh warna merah itu punya Dexa. Identitas saja sih itu sebenarnya untuk orang bisa mengingat ya. Saya mau beli Dexamethasone. Dexamethasone yang warna kuning ya, kita bilang, oh itu pasti punya Harsen. Harsen itu dexamethasone-nya warna kuning gitu. Kita sebagai apoteker harus tahu hal-hal seperti itu ya. Nah, itu fenomena-fenomena saat kita belanja di apotek tuh harus tahu gitu. Penyelesaian kegiatan pengemasan ini menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan ya dari proses produksi. Inilah endingnya. Tapi kesalahan di pengemasan ini sangat besar sekali, sangat banyak sekali dan sangat susah dihindari. Karena apa?
karena kita kebanyakan masih padat karya, masih memanfaatkan tenaga manusia ya. Nah, manusia kan bisa ini ya, bisa lelah. Manusia itu apa tempatnya hilap dan dosa kan. Nah, beda dengan mesin. Kalau kita pakai mesin, mesin itu nggak ada lelahnya, nggak ada dosanya gitu. Nah, jadi perlu apa pengawasan yang ketat ya oleh siapa? Oleh QC, oleh pengawas, oleh QA. QA memastikan sistemnya. Nah, saya coba stop screen dulu ya, biar kita bisa ngobrol. Saya mau nanya ya, apa beda QA dengan QC? Tadi kita cerita pengawasan itu penting oleh QC, oleh QA gitu. Apa bedanya QC dengan QA? Jangan-jangan sama aja ini. Ada yang bisa berargumen, bisa menjawab, kita diskusi. Salah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jadi paham. Ada yang mau berargumen? Andre? Ada yang mau berargumen, Andre? Beda QA Izin dengan Pak. QC. Farhan, boleh Farhan? Ya, Pak. Kalau QA itu biasanya yang saya tahu ya Pak ya, yang saya tahu itu dia memastikan produknya itu tidak apa ya Pak ya, sebelum produknya itu dipasarkan Pak. Kalau QC itu di produk jadinya Pak. Dan Oke. di bagian dan ke konsumen biasanya Pak. Ya. Nah, kita buat sederhana. Tadi ada pengemasan sekunder, saya cerita ya. Pengemasan sekunder. Di situ ada QC, ada QA. Kira-kira dalam pengemasan sekunder tadi, QC ngapain dan QA ngapain? Kalau di QA Pak, dia waktu prosesnya Pak. Sementara di QA itu setelah barang jadi, misalnya jadi tablet, gitu. Jadi tablet di itu QA pada saat proses itu terbalik Pak. Waktu jadi tablet itu QC, waktu proses itu QA. Gitu nggak Pak? Pendekatan Andre hampir benar. Yang pertama tapi ya, yang kedua itu salah. Karena apa? Benar, saat proses itu QC, Andre. Saat proses itu QC betul. Namanya in process control. Pengawasan selama proses itu oleh QC. Dan terakhir saat rilis produk jadi itu QA. Benar sekali statement kamu itu. Karena QA itulah yang merilis produk gitu ya. Nah, pendekatan Anda sudah benar. Namun saya tambahin ya kelengkapannya, teman-teman tolong diperhatikan ya, diperhatikan. Ini akan saya tanya nanti saat ujian ya. Nah, tolong diperhatikan. QA itu memastikan sistem di pabrik industri farmasi bahwa sistem tadi sudah mengatur obat itu dipastikan bermutu gitu. Apa sistemnya? Sistemnya itu adalah SOP-nya, validasi prosesnya, validasi pembersihannya, validasi pengemasannya, semuanya sudah diatur. Orang-orang yang kompeten itu diatur oleh QA sistemnya. Dan saat perilisan obat, dirilis dari pabrik mau ke distributor, itu harus dirilis oleh QA yang tadi disampaikan Andre, itu betul sekali. Namanya itu adalah finish pack analysis oleh QA. Sementara QC itu tugasnya apa? Memastikan semua bahan yang dipakai itu masuk syarat gitu. Semua bahan atau material itu masuk syarat, mulai dari bahan baku, bahan kemas, air, udara, mikroba, semua itu harus masuk syarat. Pembersihan mesin benar nggak bersih, dipastikan oleh QC, masuk syarat. Selama proses produksi, susut pengeringan, kadar, disolusi, apalagi ya, kadar, disolusi pH, semuanya itu diperiksa oleh QC, rilis oleh QC. Berarti QC itu simpelnya apa? QC produk, QA sistem. Simpelnya itu ya. Tolong diingat, tolong dicatat. Ini pertanyaan akan sering ditanyakan oleh dosen ya, oleh orang gitu. Yang kedua, di CPOB ada istilahnya kebersihan. Kebersihan itu ada dua, ada sanitasi, ada hygiene. Di CPOB diatur ya. Nah, apa bedanya sanitasi dan hygiene? Boleh berargumen, open mic, atau sudah tahu semua nih?
Apa bedanya? Izin jawab Pak. Boleh, Coba Kevin, boleh, Kevin. kalau untuk sanitasi itu lebih ke kebersihan lingkungan gitu kan Pak. Kalau hygiene itu ke personal. Ya, betul sekali. Sanitasi itu nggak cuma lingkungan, tapi mesin juga ya, Kevin ya. Semua di luar orang itu namanya sanitasi. Ruangan, dinding, plafon, mesin, sendok, semuanya. Sendok untuk ngambil sampel ya. Kalau hygiene adalah perorangan, dimulai dari tangan, yang kontak dengan produk lah, muka, tangan, sepatu orangnya gitu ya, rambutnya harus tertutup oleh head cover, itu semua hygiene istilahnya. Termasuk sebelum proses produksi dia harus mandi dulu, karena kalau nggak mandi aroma tubuhnya itu akan mempengaruhi lingkungan gitu ya. Nah, harus mandi dulu. Kalau yang beta lactam malah setelah produksi mandi lagi dia sebelum keluar ruangan karena ada nempel residu beta lactam di badannya. Terima kasih, Kevin. Kita lanjut ya. Dikit lagi slide-nya. Terlihat nggak slide-nya? Terlihat ya? Terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya. Nah, ini proses pengemasan, contohnya pengemasan primer, ada proses blister dan stripping. Kalau yang liquid itu proses pengisian ke botol, itu pengemasan primer, karena botol adalah kemas primer ya, kontak dengan produk. Nah, lalu ada penandaan. Penandaan apa? Setelah dikemas, maka di dusnya, di labelnya harus dikasih kodifikasi ya, kodifikasi tadi, pengemasan dan penandaan. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu diinspeksi adalah line clearance, kesiapan jalur. Tidak boleh ada produk lain di jalur tersebut ya. Nah, ini tadi pengawasan selama proses nih oleh QC. QC setiap tahapan proses produksi diawasi. Tidak boleh ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Nah, lalu ada ini bahan yang ditolak, dikembalikan di proses. Ini terjadi. Contoh saat QC melakukan pengujian nggak masuk syarat, reproses dong. Kadarnya nggak masuk syarat, ya reproses dong, di mixing ulang, dicetak ulang. Mungkin saat proses mixing tidak merata gitu ya. Nah, tapi itu sudah dilakukan validasi proses bahwa setiap proses mixing itu sudah merata. Produk kembalian, contohnya apa? Yang tadi kita cerita, ditemukan obat di Aceh tidak masuk syarat disolusi, ditarik obatnya. Jadilah produk kembalian, dan produk kembalian itu jika terbukti salah harus dimusnahkan ya, harus dimusnahkan dan didokumentasikan dengan baik. Nah, semua barang yang belum punya status adalah namanya barang karantina, diberi label warna kuning, sedang diuji atau sedang menunggu keputusan, apakah rilis, apakah reject, ini semua harus dikarantina. Adanya catatan pengendalian pengiriman obat. Sebelum kirim obat ada pengendaliannya. Apakah first in, first out, pertama masuk yang pertama keluar, atau first expired, first out, pertama ED harus pertama keluar. Boleh juga di-combine gitu. Tujuannya apa? Agar tadi nggak ED itu bahan bakunya. Seperti kasus yang tadi ya. Kasus-kasus itu realita terjadi ya. Penyimpanan juga di gudang harus sesuai ya, harus sesuai. Penyimpanan produk antara ruahan itu diproduksi. Antara dan ruahan itu di kelas E ya, di dalam kelas produksi. Kalau produk jadi mah di kelas gudang, kelas yang tidak diatur, yang penting suhunya suhu sesuai dengan suhu penyimpanan. Baik, materinya saya rasa bisa dibaca, makanya tadi saya nggak banyak mengupas detail ya. Teman-teman bisa baca, bisa deep learning ya, belajar lebih dalam lagi jika minat di industri farmasi. Kuliah dengan praktisi itu lebih banyak experience ya, lebih banyak experience, lebih banyak kasus yang perlu kita kupas. Karena kalian nggak akan dapat itu dengan dosen di kampus yang akademisi. Praktisi itu prakteknya ya, case by case yang akan kita kupas tuntas. Ini pertemuan kita yang kedua. Selanjutnya kita bertemu saat UTS apa UAS ya, Farhan? UTS, Pak, kita, Pak. Nah, saat UTS kita akan bertemu. Saya akan titip ke Bu Lia Laila ya, soalnya nanti
Eh, saya juga pernah mengalami masa seperti kalian ya. Nah, kebetulan saya ketua himpunan saya dulu. Himpunan Mahasiswa Farmasi tahun 2009. Itu saya dulu ketuanya. Tadi saya lihat Putri dan kawan-kawan lagi ada kegiatan organisasi. Itu bagus sekali. Bagus sekali kegiatan organisasi ya. Nah, Farhan mungkin, Andre mungkin, Helen, Putri Dava, dan lain-lain punya kegiatan organisasi juga. Silahkan diikutin. Karena itulah dunia kalian di kampus. Kalau di tempat kerja sudah beda ceritanya ya. Di rumah sudah beda ceritanya. Manfaatkan momentum-momentum itu. Untuk apa? Untuk mengasah potensi diri. Karena apa? Kuliah itu nggak semata seputar mata kuliah farmakologi, farmakokinetik, CPOB, nggak semata soal itu. Tapi ada soft skill lain yang harus diasah. Apa contohnya? Good communication skill. Itu nggak terasah, nggak ada kuliahnya itu. Tapi kemampuan teman-teman presentasi ini mewakili cara pelatihan untuk menjadi komunikator yang handal gitu. Farhan bagus komunikasinya, Andre bagus tadi komunikasinya ya, Helen, Putri Dava, semuanya bagus komunikasi gitu. Makanya saya paling suka ngajar itu adalah interaktif sambil melatih diri gitu ya. Nah, Farhan mungkin punya banyak kesempatan ngomong di panggung, ngomong dengan dosen, negosiasi dengan dosen gitu ya. Karena sebagai komting. Nah, artinya semua harus punya kesempatan yang sama. Berorganisasi itu penting sekali. Nah, coba kalian googling Nine Star Pharmacist. Apa aja itu Nine Star Pharmacist? Apakah semuanya dipelajari di kampus? Tentu tidak. Tentu tidak. Apakah di kampus dipelajari leadership? Dipelajari good komunikator, dipelajari manajerial? Tentu tidak. Dipelajari entrepreneur? Mungkin iya, tapi sedikit. Researcher? Mungkin iya, tapi sedikit. Selebihnya deep learning. Belajar sendiri, belajar mandiri, belajar dengan learning by doing, belajar dengan on-job training gitu. Banyak media-media belajar di luar gitu ya. Sayang waktunya, semester 5, semester 7, bentar lagi skripsi. Sayang waktunya jika terbuang tanpa ada ilmu-ilmu sosial tersebut gitu. Saya yakin Farhan, Andre, Helen, Kevin, semua akan menjadi orang sukses nanti di masanya ya. Amin. Bekerja nggak hanya harus di pabrik farmasi. Bekerja nggak hanya harus di apotik, di rumah sakit. Enggak. Apoteker itu peluang kerjanya cukup luas. Tergantung apa? Tergantung minat kita. Maunya di mana gitu ya. Apoteker jadi pengusaha banyak. Apoteker di TNI banyak gitu. Apoteker di anggota DPR banyak. Apoteker di anggota DPR. Kemarin 2 minggu yang lalu ada acara ya. Saya sedikit cerita ke teman-teman. Ada acara dari Badan POM. Ketua apa? Kepala Badan POM kita kan dokter ya. Yang sekarang Bapak Taruna Ikrar namanya. Jadi pada saat dia Zoom nih acaranya Zoom. Dia mau menyampaikan pidato, ternyata ada yang ditunggu. Jadi acara belum bisa dimulai karena orang penting tadi belum hadir gitu. Saat orang penting tadi hadir, baru beliau sapa, siapa orang penting tadi? Orang penting tadi adalah anggota DPR dan dia apoteker. Dia apoteker, membuat kebijakan-kebijakan tentang kesehatan. Sangat dihargainya apoteker ya. Nah, jadi teman-teman berbanggalah menjadi apoteker, jangan setengah-setengah. Selesai S1 ambil apoteker profesi gitu. Bahkan teman-teman saya selesai apoteker ngambil kuliah hukum, ada juga. Katanya pengen menggeluti kebijakan-kebijakan tentang obat-obatan, tentang farmasi. Jadi dia ngambil kuliah hukum 4 tahun lagi. Ada teman saya seperti itu. Nah, jadi apa? Apoteker itu adalah uh, long life learner ya, belajar sepanjang masa, banyak membaca. Kenapa orang bisa banyak ngomong? Karena banyak informasi yang dia punya gitu, banyak membaca gitu. Semua kata yang disampaikan itu berbobot. Tahu dia apa yang mau dibilang karena banyak membaca. Hobi membaca itu penting ya.
Coba tanya diri kita sendiri, Andre, Putri, tanya dirinya, setahun berapa buku sih yang dibaca? Tanya dirinya sendiri. Farhan setahun sudah berapa buku sih yang dibaca? Nah, kalau masih cuma 10 buku kayaknya kurang deh gitu ya. Kalau satu buku, aduh apalagi cuma satu buku gitu ya. Nah, silahkan banyak membaca, banyak e-book gratis, silahkan di-download gitu. Kalau mau cari buku yang murah, cari di Shopee. Misal ya, e-book paling 1.000, 2.000, 5.000 harganya. Banyak e-book ya, electronic book itu banyak tentang semisal self improvement itu banyak sekali. Tinggal kalian beli, download, baca, tapi dibaca, jangan cuma disimpan doang. Demikian dari saya ya, mohon maaf jika saya ada salah. Boleh open cam, kita foto dulu ya, Farhan. Baik, Pak. Untuk ini, untuk apa? Daftar hadir lampiran perkuliahan. Yang satu frame berdua boleh, dua-duanya muncul di kameranya. Farhan aja yang foto. Kasih tahu teman-temannya Farhan, berapa lembar ini, berapa slide. Izin teman-teman, jadi di sini ada 4 slide. Untuk slide 4 belum ada yang off cam, belum ada yang on cam ini. Nah, slide 4 yang di boost nggak apa-apa, on cam bentar. Lihatin aja wajahnya. Atau sudah sampai yang di boost. Ada kemana sih yang di boost tadi? Putri Sianipar. Ada acara kegiatan mahasiswa, Pak, penerimaan mahasiswa baru, Kemana? Pak. Kemana jalannya? Jalan kemana? Pengen, eh, Izin Pak, Pak. Ke Brastagi? Bukan? Sibulangit Pak, izin Oh, Pak. ke Sibolangit. Ya, ya, ya. Ya, ya. Lanjut. Silakan Farhan dipoto. Yang nggak aktif kamera nggak apa-apa. Yang penting Izin namanya ya muncul. Pak. Ya, ya, ya. Silakan. Oke, untuk slide 1, 1, 2, 3. Next slide 2, 1, 2, 3. Untuk slide 3, 1, 2, 3. Oke, slide terakhir, 1, 2, 3. Izin Pak, sudah di screenshot semua Pak. Siap. Terima kasih Farhan. Nanti saya minta apa laporan perkuliahan ya yang harus saya tanda tangan kan biasanya ada ya. Izin Pak, sekarang sudah online semua Pak, apanya Pak? Oh ya, boleh. Absennya Ya. online juga ya. Boleh. Iya Pak, Saya sudah ngikut online. aturan saja. Baik, teman-teman. See you on top ya. Sampai ketemu saat kalian berada di puncak karirnya. Sampai ketemu di dunia kerja ya, dunia nyata. Dunia kerja itu nyata ya. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Karena saya di apoteker saya juga ngajar juga saya di apoteker, tapi lebih ke case study ya, lebih ke studi-studi kasus gitu. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Makasih ada banyak yang mau Pak. diskusi, minta nomor saya ke Farhan ya, silahkan. Izin live ya, terima kasih. Baik, Pak, makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak.